Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel ini seluruh petani pisang di Nusantara. Dan apabila Anda baru tahu channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe-nya, karena ingat, subscribe itu gratis. Dan nyalakan tombol loncengnya agar pemberitahuan berita-berita baru tentang perpisahan dari saya Anda ikut diberitahu kabarnya. Oke, sahabat petani pisang, di sini saya akan memberikan informasi sedikit edukasi, yaitu masalah penggundukan tanah. Jadi di sini lahan ini bukan lahan sawah, dekat rumah, ini rumah saya. Nah, perlu dipahami dalam menanam pisang itu yang pertama adalah masalah sanitasi atau pengairan kalau itu di lahan sawah. Nah, kalau di lahan kebun atau lahan bukan sawah itu lain lagi. Ya, kalau saya yang perlu diperhatikan adalah penggundukan tanah. Nah, bisa kita lihat, nanti kita dekati. Lah, apa pentingnya penggundukan tanah itu? Banyak sekali istilahnya faktor-faktor yang istilahnya berdampak positif dari penggundukan tanah itu. Jadi kalau di lahan seperti ini, saya pribadi, pengalaman saya cenderung merekomendasikan pentingnya atau utamanya penggundukan tanah, atau kita buat tinggi di area perbonggolan dari pokok pisang itu. Ini lahan kurang lebih hanya 20 row, tidak terlalu banyak lah. Lahan 240 meter persegi. Nah, tapi di sini ini muat kurang lebih ada 100-an bibit, 100-an pohon yang kita tanam. Karena apa? Ini adalah jarak ekstrim, jarak sangat dekat. Jadi apabila Anda sudah paham bagaimana cara menanam pisang, Anda melakukan dengan metode seperti ini jarak rapat tidak masalah, karena Anda sudah tahu ilmunya. Paling tidak sudah mengenal karakter dari pisang itu, bagaimana cara merawatnya agar sukses. Nah, di sini saya kasih tahu ini adalah penggundukan tanah. Nah, area-area ini saya gunduk. Nah, ini sangat penting. Nah, ini sudah montong. Nah, ini jarak tanam sangat rapat sekali. Jadi penggundukan tanah untuk pisang yang berada di lahan dekat rumah atau lahan bukan sawah, menurut saya itu adalah penting, nomor satu. Karena apa? Yang pertama itu adalah manfaatnya. Kita membahas dari manfaatnya. Yang pertama, membuat pokok dari bonggol pisang ini dia itu tidak dimakani ayam, karena area ini banyak makan ayam. Jadi ayam-ayam itu biasanya dia mencari makan di bonggol-bonggol ini, otomatis dia bonggol pisang terlindungi. Yang kedua adalah lebih subur, melindungi area perbonggolan. Jadi nutrisinya itu lebih bisa diserap karena bonggol tertutup oleh tanah. Nah, ini yang ketiga, di musim hujan itu
air tidak mengenai bonggol atau tidak merendam perbonggolan dari pisang itu. Jadi itulah pentingnya perbonggolan pisang, penggundukan di bonggol pisang. Jadi saya rekomendasikan untuk melakukan penggundukan di area perbonggolan pisang apabila kita menanam pisang di dekat rumah. Jadi yang pertama fungsinya adalah menghindari hewan-hewan, ayam, lalat buah dan lain-lain. Secara tidak langsung adalah pencegahan penyakit awal. Jadi awal pencegahan penyakit. Yang kedua adalah apabila hujan, air tidak merendam bonggol dari pokok pisang ini. Dan yang ketiga adalah membuat tanah menjadi area perbonggolan lebih subur, nutrisi lebih terserap. Jadi seperti itu. Nah, untuk jarak tanam seperti ini, kalau panjenengan semua sudah paham masalah pisang, itu enggak masalah. Ini jarak 1 meter, 1,5 meter, pokoknya rapat lah. Asalkan nutrisi terpenuhi, pokok dari pisang itu dia tetap akan subur. Nah, bisa dilihat sangat subur. Karena apa? Nutrisinya terpenuhi. Jadi apabila nutrisi Anda terpenuhi, jarak tanam tidak akan mempengaruhi dari hasil buah itu. Kelemahan dari jarak tanam rapat itu adalah sinar matahari tidak begitu masuk di perbonggolan pisang. Jadi kekurangannya itu. Dan apabila ada penyakit itu mudah menjalar kemana-mana. Itu kelemahan dari sistem model seperti ini. Jadi ada min plusnya. Kekurangan dari sistem rapat adalah apabila ada penyakit mudah menyebar. Sinar matahari kurang di area perbonggolan. Jadi rawan akan penyakit. Itu adalah salah satu kelemahan. Dan kelebihannya, semisal ini lahan kita jarak tanam standar 2x3, mungkin hanya muat 50. Ini bisa muat 100 lebih. Jadi keuntungannya 2 kali lipat. Tapi perawatannya juga harus ekstra alias 2 kali lipat. Harus lebih teliti mencermati setiap pertumbuhan dari tanaman itu agar hasil maksimal. Oke, sahabat petani pisang, jadi pentingnya penggundukan tanah di area perbonggolan pisang. Ini adalah salah. Oke, masih ada mesin lewat itu. Jadi salah satu kunci sukses untuk menanam di area lahan bukan sawah adalah penggundukan tanah. Itu adalah rekomendasikan saya dari kok sulit bilang. Saya rekomendasikan. Jadi 1, penggundukan tanah, 2, nutrisi yang terpenuhi, yang ketiga adalah harus bisa memahami karakter pisang. Jadi ada lagi. Jadi ada 4 kelebihan sistem penggundukan. Jadi yang pertama, nutrisi bisa menyerap, area perbonggolan subur. Yang kedua, pencegahan penyakit bisa lebih maksimal karena ayam, lalat buah tidak bersarang di area perbonggolan. Yang ketiga adalah bila musim hujan, air tidak menggenangi area perbonggolan. Dan yang keempat, mencegah kerobohan dini. Karena area perbonggolannya sudah tinggi seperti ini, otomatis bisa menahan dari bonggol pisang. Jadi mencegah pisang untuk roboh. Jadi sangat efektif untuk pencegahan pisang apabila mau roboh, karena secara tidak langsung tanah yang kita gunduki seperti ini menahan atau membuat tinggi atau memperkuat jaringan perakaran dari pisang itu. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah mencegah penyakit dalam hal dari segi lalat buah, ayam dan lain-lain tidak akan memakan atau bersarang di area perbonggolan.
Yang kedua adalah apabila musim hujan air tidak akan menggenangi area perbonggolan. Yang ketiga adalah nutrisi atau area perbonggolan lebih subur karena di situ tanahnya kita gundukan, otomatis akar-akarnya, bonggolnya tertutupi dengan baik. Dan yang keempat adalah mencegah roboh dini. Dalam arti roboh dini itu adalah pisang kalau sudah berbuah begini bisa roboh, tapi kalau bonggolnya sudah kita kasih gundukan seperti ini, insya Allah ini akan mencegah roboh secara tidak langsung, walaupun kita tidak kasih cagak seperti ini. Oke, sahabat petani pisang, bisa dimengerti. Semoga bisa bermanfaat saya berbagi masalah pisang di lahan ini, bisa diterapkan atau bisa setidaknya menjadi suatu pandangan dari teman-teman bila ingin ingin menanam pisang, menjadi referensi baru atau menjadi perbandingan bila Anda ingin menanam pisang di lahan-lahan sempit seperti ini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.